Kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah bagian penting dari perjalanan panjang kenabian yang penuh ujian dan keteladanan. Ia dikenal sebagai putra Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, karena keikhlasannya dalam menaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim menjalani hidup dalam kesabaran tanpa dikaruniai keturunan. Namun, di balik penantian itu, ia tidak pernah berhenti berdoa, yakin bahwa waktu Allah selalu datang dengan hikmah. Dan doa seorang nabi yang tulus akhirnya dikabulkan. Setelah bertahun-tahun menanti, Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi seorang putra melalui istrinya yang bernama Hajar, seorang wanita salehah dan penuh kesabaran. Anak itu diberi nama Ismail, yang berarti Allah telah mendengar doa. Namun tak lama setelah kebahagiaan itu tiba, Allah menurunkan ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan bayinya ke sebuah lembah yang sunyi, tak berpenghuni, tanpa air, dan tanpa tanaman, tempat yang kelak akan dikenal sebagai Makkah Al-Mukarramah. Tanpa banyak bertanya, Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dengan hati yang penuh kepatuhan, meski hatinya berat meninggalkan keluarga yang ia cintai. Ketika Hajar menyadari bahwa suaminya benar-benar akan meninggalkannya di tempat itu, ia berlari mengejar sambil berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di lembah tanpa seorang pun ini?" Nabi Ibrahim tetap diam, menahan air mata. Lalu Hajar bertanya lagi, "Apakah ini perintah dari Allah?" Dan Nabi Ibrahim menjawab lirih, "Ya." Mendengar itu, wajah Hajar menjadi tenang. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nabi Ibrahim pun melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan mereka, beliau berhenti di sebuah tempat yang agak tinggi, menengadahkan tangan, dan berdoa dengan penuh harap. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Hari demi hari berlalu, hingga bekal mereka habis dan airnya kering. Ismail yang masih bayi menangis kehausan, dan Hajar mulai panik mencari pertolongan. Dalam keputusasaan yang tetap bersandar pada Allah, ia berlari antara dua bukit, Syafa dan Marwah, berulang kali mencari tanda kehidupan. 7 kali ia berlari hingga Allah menunjukkan kuasanya. Dari bawah telapak kaki kecil Ismail, memancar air yang jernih dan tak pernah kering. Itulah air Zam-Zam. Hajar pun berseru bahagia, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang berarti berhentilah, berkumpullah. Air Zam-Zam yang memancar di kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam kini menjadi sumber kehidupan di tengah padang tandus yang sunyi. Sebelumnya tak ada manusia yang mau menetap di tempat itu. Namun, dengan izin Allah, kehidupan mulai tumbuh dari lembah yang gersang itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah kafilah dari kabilah Jurhum, suku Arab dari wilayah Yaman, yang sedang melintasi daerah Hijaz. Ketika mereka mendekati lembah Makkah, para pengembara itu melihat sesuatu yang tak biasa, burung-burung berputar di udara. Dalam kebiasaan mereka, burung yang berputar seperti itu menandakan adanya air di bawahnya. Mereka pun mengutus beberapa orang untuk memastikan. Dan benar, di tengah lembah yang tandus, mereka mendapati seorang wanita dan bayi kecil di sisi mata air yang jernih mengalir terus-menerus. Mereka kagum karena tempat itu sebelumnya dikenal tak berpenghuni. Mereka pun menghampiri Hajar dengan penuh hormat dan berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah engkau mengizinkan kami tinggal di sekitar mata air ini?" Hajar menjawab dengan lembut, "Silakan, asalkan air ini tetap menjadi milikku." Mereka menyetujui, dan sejak saat itu lembah Makkah menjadi hidup. Tenda-tenda mulai berdiri, suara anak-anak terdengar, dan kehidupan mulai berdenyut di sekitar sumur Zam-Zam. Hajar pun tidak lagi sendiri. Ia hidup di antara kaum Jurhum yang menghormatinya karena keteguhan dan kesalehannya. Waktu berlalu, Nabi Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka. Ia belajar bahasa Arab dari suku Jurhum hingga menjadi fasih, bahkan menjadi teladan di antara mereka. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, jujur, dan sopan. Sifat-sifat yang diwariskan dari ayahnya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Di lembah yang dahulu sepi dan tanpa kehidupan, kini telah berdiri masyarakat pertama yang beriman kepada Allah. Dan dari sanalah kelak akan lahir sejarah agung, sebuah rumah suci tempat manusia bersujud kepada Tuhan yang satu, Baitullah Al-Haram. Waktu terus berjalan, Nabi Ismail alaihissalam kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, santun, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hatinya dipenuhi keimanan, dan lisannya selalu menyebut nama Allah. Suatu malam, jauh di tanah Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima mimpi yang berulang kali datang dengan makna yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menyembelih putranya Ismail. Sebagai seorang nabi, ia tahu, mimpi para nabi bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah. Betapa berat ujian itu. Anak yang ia nantikan bertahun-tahun lamanya, yang lahir di usia tuanya, kini diperintahkan untuk dikorbankan. Namun keimanan Nabi Ibrahim tak goyah sedikit pun. Ia tahu, perintah Allah pasti membawa hikmah, meski manusia tak selalu mampu memahaminya. Dengan hati yang penuh keteguhan, Nabi Ibrahim pun berangkat menuju Makkah untuk menemui putranya. Sesampainya di sana, ia memanggil Nabi Ismail dengan suara lembut, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail menjawab tanpa ragu, dengan suara penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Itulah bentuk ketaatan sejati antara seorang ayah dan anak yang sama-sama tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjalan berdua menuju tempat penyembelihan di lembah Mina. Nabi Ismail menyerahkan dirinya dengan pasrah. Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya agar tak melihat wajah anaknya saat mengayunkan pisau. Namun, Allah yang Maha Pengasih telah menetapkan ujian ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk meninggikan derajat hambanya yang taat. Ketika pisau nyaris menyentuh leher Ismail, tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 104 dan 105. Lalu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba besar dari surga. Tangis syukur pun pecah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersujud, memuji Allah atas kasih sayang dan rahmatnya yang tak terhingga. Sejak saat itu, ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan dan ketundukan kepada Allah. Bukti bahwa cinta kepada Tuhan harus melebihi cinta kepada siapapun di dunia. Setelah ujian besar penyembelihan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan amanah suci kepada Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Kali ini, bukan ujian berupa pengorbanan, melainkan perintah untuk membangun rumah ibadah pertama di muka bumi, Baitullah, di lembah Makkah yang dahulu gersang dan sunyi. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami menetapkan tempat bagi Ibrahim di tempat Baitullah, dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu pun denganku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang thawaf, orang yang beribadah, dan orang yang ruku serta sujud." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Dengan penuh keimanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mulai bekerja. Mereka mengumpulkan batu dari sekitar lembah, meletakkannya satu demi satu, menyusun pondasi rumah Allah. Nabi Ibrahim berdiri sambil mengangkat batu-batu besar, sementara Nabi Ismail, sang anak soleh, membantunya dengan penuh hormat dan ketaatan. Sambil bekerja, keduanya berdoa dengan suara lembut yang mengguncang hati. "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Mereka tak hanya membangun dengan tangan, tetapi juga dengan hati yang ikhlas, dipenuhi zikir dan doa. Sungguh, setiap batu yang mereka letakkan menjadi saksi atas ketundukan dan cinta mereka kepada Allah. Hari demi hari berlalu, bangunan itu kian tinggi. Ketika tembok sudah mencapai puncaknya, Nabi Ismail mengambil sebuah batu besar dan datar untuk dijadikan tempat berdiri ayahnya, agar Nabi Ibrahim dapat menjangkau bagian atas. Batu itu kelak dikenal sebagai Makam Ibrahim, yang hingga kini masih berada di dekat Ka'bah, menyimpan jejak kaki seorang nabi yang taat.
Dan ketika bangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, carikan aku sebuah batu yang istimewa untuk diletakkan di salah satu sudut rumah ini." Nabi Ismail pun pergi mencarinya. Namun ketika ia kembali, ia mendapati bahwa Nabi Ibrahim telah memegang sebuah batu yang bercahaya putih, berbeda dari batu lainnya. Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayahku, dari mana engkau mendapatkan batu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Batu ini dibawa oleh malaikat Jibril dari surga." Batu itulah yang kemudian dikenal sebagai Hajar Aswad, batu mulia yang menjadi penanda awal dan akhir tawaf bagi setiap muslim yang datang ke Baitullah hingga hari kiamat. Dulu, warnanya putih berkilau seperti susu. Namun seiring dosa-dosa manusia yang menyentuhnya, batu itu menjadi hitam, sebagai saksi atas pertaubatan dan cinta umat manusia kepada Tuhannya. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri di hadapannya, menengadahkan tangan seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Dari tempat suci inilah, kelak akan lahir umat terbaik, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam akan datang penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke negeri Syam, sementara Nabi Ismail tetap tinggal di Makkah dan menetap di lembah suci itu, yang kemudian menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum, tempat ia tumbuh besar. Hingga waktu pun berlalu, Nabi Ibrahim tak segera kembali, sampai bertahun-tahun kemudian, barulah ia datang untuk menjenguk anaknya. Namun ketika itu, Nabi Ismail tidak berada di rumah. Nabi Ibrahim mendapati seorang wanita, istri Nabi Ismail, di pintu rumahnya. Dengan lembut, Nabi Ibrahim bertanya, "Di mana suamimu?" Wanita itu menjawab, "Ia pergi mencari rezeki." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Ia menjawab, "Kami hidup dalam kesempitan dan kesulitan, tak banyak yang kami miliki." Mendengar itu, Nabi Ibrahim hanya tersenyum dan berkata, "Jika suamimu datang, sampaikan salamku padanya, dan katakan kepadanya, gantilah palang pintu rumahmu." Ketika Nabi Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan itu. Maka Nabi Ismail pun memahami maksud ayahnya, bahwa ayahnya menyuruhnya menceraikan istrinya, karena wanita itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nabi Ismail pun melaksanakan perintah tersebut dengan bijak. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain. Setelah sekian lama, Nabi Ibrahim kembali datang untuk kedua kalinya. Seperti sebelumnya, Nabi Ismail sedang tidak di rumah. Nabi Ibrahim bertemu dengan istri baru Nabi Ismail dan menanyai keadaan mereka. Wanita itu menjawab dengan wajah berseri, "Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Kami punya makanan dan minuman yang cukup. Allah telah memberi kami rezeki." Nabi Ibrahim tersenyum bahagia, lalu ia berkata, "Jika suamimu datang, sampaikan salamku padanya, dan katakan kepadanya, pertahankanlah palang pintu rumahmu." Ketika Nabi Ismail kembali, ia mendengar pesan itu dan tersenyum haru. Ia berkata, "Itu adalah perintah ayahku, dan engkau adalah palang pintu yang dimaksud. Ayahku memerintahkanku untuk mempertahankanmu." Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dari pernikahan keduanya, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam 12 orang anak laki-laki. Mereka adalah Nabit, Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hidad, Yutma, Yathur, Nafis, dan Qaidaman. Dari merekalah tumbuh berbagai kabilah Arab yang kelak menghuni wilayah Hijaz, Najd, dan sekitar Makkah. Namun di antara semua putranya, keturunan Qaidar bin Ismail memiliki peran yang amat besar dalam sejarah umat manusia. Dari garis keturunan Qaidar inilah, lahir generasi demi generasi, hingga sampai kepada seorang laki-laki mulia bernama Adnan. Dan dari Adnan inilah bersambung nasab suci menuju Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Setelah membangun Ka'bah bersama ayahnya, Nabi Ismail alaihi salam menjadi sosok yang disegani, bukan karena keturunan, tetapi karena ketakwaan dan kebijaksanaannya. Dari ayahnya Nabi Ibrahim, ia mewarisi semangat tauhid yang murni.
Ia mengajarkan kepada kaumnya bahwa tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri tak memiliki kuasa sedikit pun. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Nabi Ismail menyeru kaumnya, "Sembahlah Allah semata, Tuhan yang telah memberi kalian kehidupan, menurunkan air dari langit, menumbuhkan tanaman di bumi, dan menjadikan Ka'bah ini rumahnya yang suci." Dakwahnya berlangsung bertahun-tahun. Ada yang beriman dan mengikuti ajarannya, namun tak sedikit pula yang tetap berpaling. Sebagian dari mereka mulai lalai terhadap tauhid yang telah diajarkan, dan perlahan kesyirikan kembali muncul di tengah keturunan mereka setelah beberapa generasi. Namun Nabi Ismail tidak pernah menyerah. Ia terus berdakwah dengan sabar dan penuh kasih, mengajak mereka kepada ketaatan, kejujuran, dan penyembahan yang tulus hanya kepada Allah. Selain menjadi seorang nabi, Nabi Ismail juga dikenal sebagai pemburu dan pemanah yang tangguh. Ia mengajarkan keterampilan ini kepada anak-anak muda Makkah agar mereka menjadi umat yang kuat, sekaligus mengingatkan mereka agar kekuatan tidak menjauhkan dari keimanan. Nabi Ismail alaihi salam juga dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, amanah, dan menepati janji. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir, diceritakan bahwa beliau pernah berjanji untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat. Orang tersebut tidak datang pada waktu yang telah dijanjikan, namun Nabi Ismail tetap menunggunya di tempat itu selama 3 hari penuh, tanpa meninggalkan janjinya sedikit pun. Beliau tetap sabar dan tidak mengeluh, karena baginya menepati janji adalah bagian dari keimanan dan akhlak para nabi. Sikap inilah yang membuat Allah memuji beliau dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 54. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ismail hidup panjang, menyaksikan keturunannya tumbuh menjadi suku-suku Arab yang berkembang di sekitar Baitullah. Ia mengajarkan tata cara ibadah, menjaga Ka'bah, dan menuntun mereka agar tetap dekat kepada Allah. Hingga pada suatu hari, setelah menjalani kehidupan panjang yang penuh dengan dakwah, menegakkan kebenaran, dan membimbing umatnya menuju jalan yang lurus, Nabi Ismail alaihi salam akhirnya mencapai akhir perjalanan hidupnya di dunia. Beliau wafat dalam usia lanjut. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ismail hidup hingga usia lanjut, dan menurut sebagian riwayat disebut mencapai 137 tahun. Nabi Ismail berpulang dengan tenang di tanah suci Makkah, di dekat Ka'bah, rumah Allah yang dahulu beliau bangun bersama ayahnya, dengan tangan penuh pengorbanan dan hati yang dipenuhi doa. Sebagian besar ahli sejarah berpendapat bahwa makam beliau berada di area Hijr Ismail, yaitu tembok setengah lingkaran di sisi utara Ka'bah, meski tidak ada riwayat yang secara pasti menetapkannya. Tempat yang hingga kini menjadi bagian dari Baitullah, di mana doa-doa kaum muslimin tak pernah berhenti terlantun. Kesabaran, keteguhan, dan kepasrahan Nabi Ismail dalam menjalani perintah Allah menjadi teladan sepanjang masa bagi umat manusia. Ia rela ditinggalkan di padang tandus demi perintah Rabb-Nya. Ia bersedia disembelih demi ketaatan kepadanya, dan ia mendidik generasi yang kelak menegakkan rumah Allah di bumi, Ka'bah Al-Mukarramah. Maka setiap kali seorang muslim bertawaf mengelilingi Ka'bah, sesungguhnya ia sedang menapak jejak sejarah suci, jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun rumah Allah dengan tangan mereka, dengan air mata mereka, dan dengan hati yang sepenuhnya pasrah kepada Tuhan mereka. Dari kisah Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa ketaatan sejati bukanlah sekadar ucapan, tetapi keteguhan hati dalam tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari keturunannya, Allah menegakkan kembali cahaya kenabian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dialah jawaban atas doa yang dahulu dipanjatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di hadapan Ka'bah. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Dan doa itu benar-benar dikabulkan. Dari keturunan Ismail lahir cahaya penutup risalah kenabian, cahaya yang menerangi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.